Sekarang mari kita bahas tentang kesalahan acak atau random error. Ya, kita sudah bahas sebelumnya bahwa gross error atau kesalahan total dan systematic error atau kesalahan sistematis itu mempunyai penyebab yang jelas yang bisa kita hilangkan. Ya, namun penyebab dari random error itu umumnya tidak dapat kita identifikasi atau kita deteksi secara individu, sehingga tidak bisa kita hilangkan. Ya, oleh karena itu, ya, random error itu pasti ada di dalam setiap pengukuran. Efek dari random error itu, ya, secara kumulatif akan menyebabkan hasil pengukuran kita itu berfluktuasi di sekitar nilai tengah. Ya, artinya hasil pengukuran bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Ya, untuk memahami random error ini, kita lihat sebuah kasus. Misalkan di dalam sebuah analisis ada 4 sumber random error, ya, yang nilainya kecil. Kalau bergabung, itu akan menghasilkan kesalahan pengukuran. Setiap sumber random error masing-masing akan menyebabkan kesalahan yang sama, yaitu sebesar U. Ya, jadi ingat, bisa plus U, bisa minus U. Kemungkinan terjadinya setiap error dari setiap sumber itu sama besar. Ya, sehingga hasil akhir akan bisa lebih besar atau lebih kecil sebesar plus U atau sebesar minus U. Ya, dari masing-masing sumber error tersebut. Kalau kita lihat kombinasi yang mungkin kesalahan yang dihasilkan oleh 4 sumber random error tersebut, ya, kita akan lihat di tabel ini. Ya, seandainya sumber ke-1 memberikan kesalahan positif, artinya lebih besar dari nilai yang sebenarnya. Sumber kedua juga memberikan kesalahan positif, sumber ketiga memberikan kesalahan positif, sumber keempat juga memberikan kesalahan positif. Masing-masing itu kesalahan yang dihasilkannya adalah U. Maka total kesalahan yang diberikan adalah plus 4U. Jadi lebih besar 4U dari nilai yang sebenarnya. Kalau dari keempat sumber itu ada satu yang memberikan kesalahan negatif dan 3 lainnya memberikan kesalahan positif, ya, kita punya 4 kemungkinan. Ya. Nah, kalau ditotalkan minus U tambah U tambah U tambah U itu plus 2U. Ya. Ada berapa kemungkinan? Ada 4. Kalau 2 sumber kesalahan itu memberikan nilai negatif U, dan 2 yang lainnya memberikan kesalahan plus U, maka secara total kesalahannya adalah 0. Ya. Ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Ya. Kalau satu sumber kesalahan memberikan kesalahan plus U, yang 3 lainnya minus U, ya, maka total kesalahannya akan minus 2U. Ya. Anda lihat, ada 4 kemungkinan. Kalau keempat sumber tersebut memberikan kesalahan minus U, maka totalnya kesalahannya akan minus 4U. Hanya ada satu kemungkinan. Ya. Jadi kalau Anda jumlahkan seluruh kemungkinan ini, ya, totalnya ada 16. Ya. Jadi kemungkinan pengukuran itu memiliki kesalahan plus 4U itu adalah 1/16.
kemungkinan hasil eksperimen itu memiliki kesalahan plus 2U itu adalah 4/16 atau 0,25. Kemungkinan hasil Anda kesalahannya 0 itu ada 6/16. Ya. Jika kita gambarkan kurva antara kesalahan yang dihasilkan oleh random error yang digambarkan sebagai simpangan dari rata-rata, ya, terhadap frekuensi relatifnya dari kasus yang kita bahas tadi, maka kita akan dapatkan kurva seperti ini, ya. Jadi kesalahan sebesar minus 4U itu frekuensi relatifnya 1/16. Minus 2U 4/16 yang kesalahannya 0 itu 6/16 dan seterusnya. Ya. Ini kurva dari 4 sumber kesalahan. Kalau sumber kesalahannya ada 10, kita akan dapatkan kurva seperti ini. Ya. Kalau sumber kesalahannya tak hingga, kita akan dapatkan kurva seperti ini. Ya. Jadi apa yang Anda lihat di sini? Ya, dari ketiga kurva ini. Ya. Jumlah data ya, pada saat kesalahannya 0 atau nilai sebenarnya itu paling banyak. Ya. Ini akan terjadi hanya jika sumber kesalahan dari hasil pengukuran adalah random error. Ya. Nah, distribusi ini sering disebut dengan distribusi Gaussian. Jadi, kurva ini sering juga disebut dengan kurva Gaussian. Inilah yang menyebabkan ya, kita sering melaporkan hasil analisis kita dengan rata-rata atau nilai tengah. Karena nilai rata-rata atau nilai tengah itu mendekati nilai yang kesalahannya 0 atau nilai yang sebenarnya.